Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Datin Solihah, NIM 112410896. Nah, teman-teman, kali ini saya lagi berada di Teras Bulu ya, teman-temannya Pet Shop Teras Bulu. Nah, saya mau berbincang-bincang nih dengan ownernya langsung ya, teman-teman. Mau nanya ini bagaimana mereka memanage SDM, kemudian memanage keuangan mereka, dan teknologi apa saja sih yang mereka gunakan di Teras Bulu ini gitu. Jangan lupa disimak ya teman-teman. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. And now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break heart. You up in 3 days, so send you a bouquet. Say you need some mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Nah teman-teman, jadi Teras Bulu ini kenapa kok dinamainya Teras Bulu? Kok unik banget ya? Kan biasanya kalau pet shop dinamainya pet shop kah, ada unsur pet shopnya gitu, atau ada pet care-nya gitu. Kenapa kok Teras Bulu? Aku tanya gitu kan. Terus ownernya tuh bilang karena Teras Bulu ini tuh benar-benar berawal dari teras ya, depan teras rumah katanya teman-temannya beberapa tahun lalu, 5 tahun yang lalu mereka mulai dari teras. Berawal dari hobi yang akhirnya menjadikan bisnis mereka, yang alhamdulillahnya tuh sekarang mereka ada toko sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Adapun owner dari Teras Bulu sendiri yaitu salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Mas Ageng ini merupakan salah satu mahasiswa semester 5 Fakultas Manajemen. Nah, beliau merupakan role model saya dalam dunia berbisnis. Nah, baik teman-teman, tadi saya berbincang dengan ownernya, saya tanya bagaimana sih cara mengelola keuangannya gitu. Kemudian apa saja teknologi yang mereka gunakan di pet shop ini. Terus bagaimana cara mereka memanajemen SDM di pet shop ini gitu ya, teman-teman. Saya akan rincikan satu persatu bagaimana Teras Bulu ini mengelola dari secara teknologi dulu ya teman-teman ya. Kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Ternyata dari segi teknologi yang Teras Bulu punya atau Teras Bulu gunakan cukup menunjang dari segi teknologi untuk kelas UMKM ya teman-teman. Mulai dari segi promosi, segi pembayaran, dan alat-alat yang mereka gunakan pun sudah sangat cukup bagus ya teman-teman. Nah, untuk segi teknologi di Teras Bulu ini untuk kelas UMKM terbilangnya cukup baik karena secara pembayaran mereka juga menggunakan sistem kris ya teman-teman. Ada kris gitu, selain dari cash, jadi mereka juga ada kris yang dimana untuk menghindari penipuan mereka menggunakan merchant dari GoPay gitu. Jadi kalau misalkan ada transaksi, jadi si GoPay-nya ini tuh berbicara atau ngomong gitu, kayak menyebutkan nominalnya berapa. Nah begitu ya teman-teman, mungkin salah satu untuk menghindari bentuk penipuan dari yang namanya zaman sekarang ya, tidak tahu orang akan seperti apa gitu ya teman-teman. 26.000 diterima GoPay. Selain menggunakan teknologi kris, jadi Teras Bulu ini juga menggunakan aplikasi kasir ya teman-teman, yang dimana aplikasi tersebut ini tuh bisa menentukan jadwal booking, jadwal hotel gitu, siapa yang hari ini grooming, siapa yang hari ini yang sudah masuk grooming gitu, siapa yang hari ini akan dijemput untuk hotel gitu ya teman-teman.
Nah, selain itu juga sistem aplikasi ini tuh mengatur bagaimana atau apa saja barang yang akan keluar, barang yang sudah keluar, barang yang masuk, kemudian apa saja nih persediaan barang yang stoknya tinggal sedikit gitu. Nah, setiap harinya juga sistem aplikasi ini tuh memberitahu atau memberikan laporan, mencatat laporan berapa hari ini pemasukan yang masuk, kemudian apa saja barang yang diretun gitu ya teman-teman. Kemudian apa saja faktur yang keluar hari ini, semuanya tercatat dengan rapi. Nah teman-teman, selain mereka menggunakan teknologi kris dan teknologi aplikasi kasir, mereka juga menggunakan teknologi pet dryer untuk mempercepat bagaimana pengeringan atau proses grooming ya teman-teman, seperti itu. Nanti saya coba lihat bagaimana teknologi ini tuh bekerja dengan baik gitu. Jadi mesin yang mereka gunakan ini atau barang yang mereka gunakan ini itu untuk mempermudah groomernya atau yang memandikannya ya. Groomernya ini untuk membantu kucing-kucing yang galak. Misalkan kucing ini tuh tidak sanggup untuk di dryer, di head dryer atau dikeringkan gitu, karena mungkin tidak biasa dengan suara angin gitu ya. Nah, jadi ada teknologi yang bernamanya pet dryer ya teman-teman. Jadi si kucingnya dimasukin ke sana, cuman ditunggu beberapa menit atau 10 sampai 45 menit insya Allah kering gitu. Nah, banyak kasus kalau misalkan kucing-kucing yang dari pet shop lain itu tidak bisa diterima lagi karena memang tingkat agresifnya itu sangat parah, sangat susah untuk ditangani gitu. Tapi ya memang namanya kucing kan harus tetap mandi. Jadi si ownernya ini tuh mereka selalu bilang bagaimana caranya, gimana biar kucing saya tuh bisa mandi gitu. Nah, teknologi pet dryer ini tuh sangat ngebantu banget ya teman-teman. Jadi minim bising, jadi si kucingnya tetap bisa kering gitu meskipun si kucingnya tuh dalam kondisi lagi dikeringkan gitu teman-teman ya. Jadi keadaan kondisi kucingnya tidak akan merasa stres karena mereka tidak merasa terganggu dengan bisingnya hair dryer. Selain itu juga, selain dari 3 yang tadi, ada juga teknologi yang bernama water fountain ya teman-teman, yang dimana pemberian minum untuk kucing-kucing yang di hotel ini tuh sudah tidak manual lagi ya teman-teman ya, udah tidak manual. Jadi mereka menggunakan namanya water fountain gitu, yang dimana si airnya itu tuh bisa keluar sendiri menggunakan filter seperti itu ya. Jadi si airnya ini tuh akan tetap terus kesaring. Jadi cukup mengganti minumnya ini tuh dalam 1 hari itu cuman boleh 1 kali aja gitu ya teman-teman. Jadi sudah pasti bersihkan dengan filter tersebut, yang akhirnya minum untuk si kucing ini tuh sangat terjaga, sangat baik untuk dikonsumsi, terhindar dari banyak bulu dan debu ya teman-teman karena sudah ada filter tadi gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang segi keuangan di teras bulu ini ya. Pertanyaan yang tadi aku lontar, gimana sih mas caranya kamu memanage uang di teras bulu ini? Kan udah pasti ya pemasukan dan pengeluaran akan sangat tidak balance gitu teman-teman. Tapi bagaimana untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran, dan apa saja sih, ada gak aplikasi yang untuk mengatur bagaimana pengelolaan keuangan mereka gitu. Untuk mengelola keuangan mereka, ternyata teras bulu ini memiliki aplikasi yang dapat memberikan laporan keuangan secara otomatis, baik dari laporan kas dan lain-lain. Nah, selain itu juga teras bulu menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Jadi untuk menggunakan aplikasi tersebut kita bisa mengetahui berapa kenaikan persentase aset yang dimiliki, jumlah spending pengeluaran yang mereka lakukan setiap harinya, dan itu semua tuh langsung terupdate saat itu juga, akan terupdate otomatis di Google Spreadsheet tersebut. Nah, jadi ownernya itu tuh bisa memantau secara langsung keuangannya dengan baik, secara berkala dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan gitu. Apa saja yang mereka lakukan, apa saja barang-barang yang mereka beli, apa saja pengeluaran yang mereka keluarkan gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ternyata teras bulu ini cukup bagus dalam mengelola keuangan mereka.
Jadi meskipun ownernya tuh nggak ada di tempat gitu, tapi mereka masih tetap bisa melakukan pemantauan, memantau bagaimana apa saja sih barang-barang yang hari ini masuk, atau berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli keperluan atau membelikan barang gitu. Apa saja sih pengeluaran pemasukan hari ini gitu. Jadi mereka bisa cek secara berkala meskipun ownernya tuh nggak ada di tempat gitu. Ownernya tuh nggak ada di tempat. Jadi memang teknologi zaman sekarang itu sudah sangat pesat ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga yaitu dari segi SDM ya teman-teman. Tadi aku sempat berbincang-bincang bagaimana kamu merekrut orang-orang yang grooming. Sementara kan grooming ini tuh harus mempunyai keahlian khusus ya teman ya. Keahlian khusus yang dimana nggak bisa sembarang orang yang tiba-tiba langsung praktek saat itu juga gitu ya. Aku sempat tanya bagaimana kamu merekrut groomernya, terus kan di sini namanya banyak kucing ya, bagaimana kamu harus merekrut cat sitter, seorang kasir atau pramuniaga gitu kan. Dengan detail ownernya ini menjawab bahwa nah, teras bulu ini tidak sembarangan untuk mengerjakan orang-orang yang di grooming ya teman-teman, atau seorang groomer gitu, karena memang mereka harus berhadapan dengan makhluk hidup yang mungkin ini adalah kucing kesayangan para owner gitu, yang kalau misalkan kenapa yang mereka akan bagaimana gitu. Bisa jadi kan pet shopnya mungkin dituntut kah, atau ada cedera kah, atau kucingnya terlalu galak agresif, ternyata groomingnya tidak sabaran, bisa jadi mungkin mereka dipukul gitu ya teman-teman ya. Jadi owner dari teras bulu ini tuh melakukan seleksi ya teman-teman, melakukan perekrutan itu tuh dengan sangat baik. Nah, untuk SDM terutama untuk di bidang grooming, ternyata teras bulu ini tuh cukup kompeten ya teman-teman. Maksudnya tuh cukup bisa mencari orang-orang yang ternyata menurut mereka ini profesional di bidang grooming tersebut, karena tidak bisa sembarang groomer ya teman-teman ya, nggak bisa asal-asalan gitu. Karena apa? Karena groomer ini tuh harus berhadapan langsung dengan kucing-kucing atau anabul-anabul yang berbagai karakter gitu ya, yang banyak karakternya, ada yang soft, ada yang galak gitu ya, ada yang ternyata memang agresifnya tinggi, nggak bisa dipegang gitu. Jadi bagaimana kesabarannya gitu, bagaimana cara mereka memperlakukan si kucingnya gitu. Nah, khawatirnya kan kucingnya kalau misalkan dipegang dengan sembarangan orang yang tidak berkompeten di bidang itu, khawatirnya menimbulkan cedera kah terhadap kucingnya gitu. Khawatirnya ownernya marah gitu atau menuntut gitu ya teman-teman. Cat sitter yang dipekerjakan di teras bulu ini ternyata mereka juga cukup kompeten ya teman-teman. Mereka mengerti bagaimana caranya merawat kucing yang di hotel kah, atau kucing-kucing yang sedang untuk dilepas adop gitu ya teman-teman. Untuk di peternakan mereka juga cukup kompeten, karena bisa dilihat ya dari banyaknya piala-piala yang nanti boleh saya tampilkan di sini. Piala-pialanya tuh cukup bagus karena mereka mengikuti cat show gitu. Jadi terlihatlah kualitasnya tuh bagus, termasuk SDM-nya itu sangat berkualitas tinggi gitu ya teman. Nah, yang dimana SDM di sini tuh ya teman-teman bekerjanya itu dengan insya Allah sepenuh hati ya teman-teman. Mereka dididik untuk mengikuti standar-standar yang teras bulu berikan. Jadi pelayanannya pun insya Allah akan selalu konsisten. Dari hari ke hari kualitas yang mereka berikan itu akan sangat bagus. Nah, yang selalu diterapkan oleh teras bulu ini ke SDM-nya itu bagaimana cara mereka melakukan pelayanan yang bagus untuk customer. Salah satunya yaitu bagaimana cara mereka harus ramah ya teman-teman ya. Salah satunya harus ramah. Tidak boleh mencampur uruskan ya, tidak boleh membawa masalah dari rumah untuk ke pekerjaan. Itu hal yang selalu digarisbawahi oleh owner tersebut. Nah, selain itu juga bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap customer agar customer itu bisa kembali lagi, bisa balik lagi, bisa belanja lagi. Seperti itu ya. Owner dari teras bulu ini tuh sangat mengedepankan keramahan ya teman-teman ya. Dia selalu bilang bahwa kita harus bersikap ramah. Barangkali keramahan kita ini tuh mendatangkan rezeki untuk kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya.
pelayanan yang baik ini tuh akan menjadikan si customer itu tuh balik lagi ke kita. Beliau selalu bilang kayak gitu ya teman-teman. Dan memang SDM-nya pun cukup nurut ya, cukup baik. Mereka bisa menyambut para customernya dengan baik gitu. Bagaimana cara mereka menjawab atau ngasih tahu misalkan ada customer yang bertanya, Kak ini harus gini, gimana, harus apa yang dilakukan tuh harus apa. Nah mereka akan selalu menjawabnya dengan baik ya teman-teman ya, akan selalu menjawabnya dengan rinci. Itu mereka juga akan selalu memberikan solusi gitu ya teman-teman. Dari segi teknologi juga, Teras Bulu ternyata memiliki atau ditunjang dengan adanya promosi baik secara offline di offline store ataupun secara online ya teman-teman. Biasanya mereka akan menggunakan sosial media untuk mempromosikan apa saja sih yang ada di Teras Bulu ini, apa saja sih yang lagi dipromoin di Teras Bulu ini, apa saja sih barang yang lagi dijual di Teras Bulu ini gitu. Apa saja sih kegiatan yang ada di Teras Bulu ini tuh. Mereka akan sangat aktif di sosial media ya teman-teman, termasuk Instagram, TikTok, Facebook gitu, WhatsApp, apalagi ya teman-teman. Mereka akan mempunyai saluran yang dimana banyak orang-orang yang menjangkau iklan-iklannya mereka, promosinya mereka seperti itu. Jadi salah satu media promosi yang digunakan dari Teras Bulu ini salah satunya adalah Instagram. Yang paling hype di Teras Bulu ada Instagram ya teman-teman. Yang apa itu Instagram? Jadi Instagram adalah sebuah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video, dan cerita. Nah, aplikasi ini pertama kalinya diluncurkan pada tahun 2010 dan kemudian diakuisisi oleh Facebook yang sekarang berubah menjadi Meta pada tahun 2012. Nah, fitur-fitur dari Instagram ini biasanya tuh ada feed ya teman-teman, dimana feed ini adalah tempat pengguna dapat melihat gambar dan video yang dibagikan oleh orang-orang yang mereka ikuti. Nah, salah satunya media promo yang digunakan oleh Instagram oleh Teras Bulu di Instagram itu mereka menggunakan feed ya teman-teman. Jadi mereka akan melakukan promosi via feed tersebut seperti itu. Nah, di Instagram sendiri jadi ada juga fitur bernama Story ya teman-teman, yang dimana fitur ini untuk berbagi foto atau video yang ternyata mereka akan hilang dalam waktu 24 jam. Nah, media ini digunakan oleh Teras Bulu juga untuk mengupdate keseharian mereka, grooming kah, aktivitas hotel kah gitu, yang biasa orang-orang kemungkinan besarnya tuh akan melihat grooming dan hotel, terus kemudian pet shopnya ini tuh di story ini ya teman-teman. Jadi dalam sehari owner ini tuh bisa update 1-10 story. Saya tanya kenapa kok banyak banget gitu, storynya kan bosan orang-orang liatnya. Jadi beliau menjawab bahwa dari sekian banyaknya orang yang pengguna Instagram, setidaknya mereka akan melihat satu kegiatan yang dilakukan di Teras Bulu. Seperti itu ya teman-teman. Good job Teras Bulu. Nah, selain itu juga ada Reels, ada IGTV, nah, dan ada juga direct message ya, yang dimana fitur pesan pribadi ini tuh memudahkan untuk berkomunikasi dengan pengguna lain. Dimana misalkan ada orang yang ternyata cukup menarik gitu, cukup tertarik dengan fitur-fiturnya Teras Bulu atau konten-kontennya Teras Bulu, yang akhirnya mereka akan memutuskan untuk mendirect message ya teman-teman. Mereka akan bertanya, kakak hotelnya masih ready atau enggak gitu, untuk tanggal segini aku mau booking dong gitu, atau enggak groomingnya hari ini masih full atau belum gitu, atau hari ini bisa dijemput kah gitu ya teman-teman. Jadi sosial media itu sangat digunakan dengan sebaik mungkin oleh Teras Bulu ini. Nah, karena Teras Bulu juga berharapnya Instagram juga menjadikan pengguna yang lain itu untuk mengikuti, untuk tahu bahwa ada Teras Bulu gitu ya teman. Nah, pengikut dari Teras Bulu ini, followers dari Teras Bulu ini di Instagram itu terbilang cukup banyak ya, sekitar 10-11 ribu orang gitu, yang dimana insya Allah setiap harinya itu mereka akan selalu menerima direct message ya dari banyak orang tersebut gitu, yang melihat iklan-iklan mereka, promo-promo mereka, seperti itu. Nah, mereka Teras Bulu ini tuh akan sangat benar-benar mengupdate kegiatannya tuh dengan baik ya teman-teman. Bagaimana
kondisi di teras bulu hari ini gitu. Mereka akan memvideokan dari depan sampai belakang, kemudian diupdate apa saja. Nah, kalian boleh kepoin terasnya, Instagramnya teras bulu ya teman-teman, kalau kalian mau melihat keseharian dari teras bulu. Nah, selain menggunakan media sebagai bahan promo, mereka juga menggunakan offline store sebagai promo juga ya teman-teman. Terbukti dengan adanya standing banner yang mereka bikin, yang biasanya tuh mereka akan ganti setiap bulannya gitu ya teman-teman. Terus mereka juga akan selalu mengganti banner-banner, tulisan-tulisan lucu gitu. Untuk apa? Untuk menarik banyak customer yang akan datang. Terbukti karena dengan tulisan-tulisan lucu atau standing banner yang mereka rutin ganti, banyak sangat membantu untuk customer datang, sehingga mereka tahu bahwa teras bulu ini memiliki fasilitas yang cukup oke dibanding dengan pet shop samping-sampingnya atau pet shop di sekitarannya gitu ya teman-teman, terutama di bagian grooming dan bagian hotelnya gitu. Sosial juga mereka akan selalu mengupdate tentang testimoni kepuasan para customer. Untuk apa? Jadi untuk menarik banyaknya pelanggan lain, sehingga untuk meyakinkan banyaknya pelanggan lain lagi gitu untuk mereka mencoba hal baru di teras bulu gitu, yang biasanya mungkin mereka grooming di pet shop lain atau hotel di tempat lain, mereka mungkin setelah melihat testimoni dari teras bulu itu mereka akan masuk ke teras bulu. Seperti itu ya teman-teman. Terbukti dengan adanya Gmaps atau Google Maps yang teras bulu punya, itu tuh banyak banget mengundang orang-orang untuk datang ke teras bulu tersebut. Google Maps itu tuh sangat penting banget buat owner bisnis ya, termasuk untuk teras bulu sendiri. Karena apa? Karena banyak orang yang datang atau customer baru yang akan datang karena mereka melihat review dari Google Maps tersebut gitu. Jadi selain dari media-media sosial yang lain, ternyata memang Google Maps berpengaruh itu terhadap teras bulu sendiri ya teman-teman. Nah, satu lagi, teras bulu ini tuh selalu mengadakan promosi-promosi yang unik dan lucu ya teman-teman, apalagi kalau mereka bertemu di tanggal-tanggal cantik seperti kemarin di tanggal 22 Desember biasanya kan diperingati peringatan Hari Ibu ya teman-teman. Nah, teras bulu ini ngadain promosi seperti bagi kucing betina yang akan grooming di hari ibu tersebut, itu tuh akan dikasih gratis gitu, atau mereka juga akan mendapat bingkisan seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga teras bulu ini tuh memiliki akun-akun yang sangat terverifikasi ya teman-teman, seperti WhatsApp-nya mereka centang biru gitu, kemudian Instagram-nya mereka juga terverifikasi atau centang biru. Nah, hal ini akan menjadikan customer tuh semakin yakin kalau akun ini tuh benar, karena sekarang kan banyak banget kayak di zaman sekarang ini tuh banyak banget akun-akun yang mengatasnamakan biasanya. Nah, untuk teras bulu ini udah terverifikasi ya teman-teman. Jadi insya Allah akan selalu aman dari bentuk penipuan. WhatsApp-nya juga mereka itu terverifikasi. Dan sementara untuk kenyamanan kucing-kucing yang ada di teras bulu seperti kayak hotel, kemudian grooming, itu tuh sangat diperhatikan ya teman-teman. Contohnya seperti ini, mereka menggunakan cat hotel yang sangat luas dan besar. Kalian boleh cek sendiri, cat hotel yang sangat besar, cat hotel yang sangat nyaman sudah pasti adanya di teras bulu. Sekitaran Bekasi hanya ada di teras bulu ya teman-teman. Mereka menggunakan kapasitas kamar yang harusnya 4-5 ekor kucing. Mereka hanya menggunakan maksimal 2 kucing saja. Seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Biar mereka tuh selalu terjaga, makanannya kekontrol gitu. Makanannya siap, kucing mana saja yang makannya bagus pagi ini gitu. Kemudian kondisi dalam pupnya bagus atau enggak. Nah, hal itu tuh akan selalu diinformasikan ke ownernya, ke owner kucingnya gitu. Dari mereka akan selalu ngerasa jon-jon aja gitu dititip di teras. Dan untuk di grooming sendiri, teras bulu ini tuh selalu menginfokan apa saja temuan-temuan yang mereka bisa lihat atau groomernya bisa lihat, dan kemudian diinfokan ke pemilik kucing gitu. Seperti misalkan di sini ada jamurnya Bu gitu, kuping sudah dibersihkan, terus kuku sudah dipotong rapi, bulu paus sudah dipotong rapi, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada temuan seperti jamur atau kutu, biasanya langsung diinfokan ke pemiliknya. Karena apa? Karena itu sangat membantu banget pemilik kucing tersebut untuk langsung melakukan pengobatan, seperti dilakukannya
tetes kutu kah, atau dilakukannya pengobatan salep untuk jamur kah. Karena apa? Karena kalau misalkan dibiarkan dan itu tidak diinformasikan, kemudian si owner kucingnya ini tidak tahu, kasihan ke kucingnya ya teman-teman, bisa jadi lebih menjalar kemana-mana gitu. Ada poin pembeda lagi nih yang digunakan oleh teras bulu, seperti mereka akan selalu mendokumentasikan kegiatan grooming mereka gitu, kemudian akan diinfokan ke ownernya ya teman-teman. Untuk apa? Jadi kalau misalkan meskipun si owner tidak bisa melihat proses groomingnya atau tidak bisa menunggu proses groomingnya, mereka akan tetap melihat, mendapatkan info selucu apa sih mereka grooming gitu ya teman-teman. Nanti saya coba lampirkan dokumentasi kegiatan grooming mereka di sini ya teman-teman. Nah, target selanjutnya yang diinginkan oleh teras bulu ini, biasanya owner akan memasang status, entah itu di Instagram ataupun itu di WhatsApp. Nah, kemudian hal yang paling diharapkan lagi adalah dengan cara mereka memposting tersebut, ini tuh akan menarik pelanggan baru. Misalkan dengan kontak dengan owner kucing ini tuh akan tanya, grooming di mana gitu, atau hotel di mana gitu ya teman-teman. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh teras bulu, akhirnya mereka bisa menarik banyaknya brand luar untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi. Seperti di akhir tahun 2024 kemarin, mereka ada kolaborasi antara Teras Bulu x Bravery. Jadi Bravery itu adalah brand makanan dari luar negeri, dari Spanyol ya teman-teman. Dan mereka mengajak Teras Bulu ini tuh untuk berkolaborasi. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana cara mereka memasarkan brand tersebut, seperti itu ya. Kemarin mendatangkan sampel beberapa dan ternyata cukup menarik banyak pelanggan. Nah teman-teman, kenapa Teras Bulu ternyata bisa dilirik oleh brand luar untuk bekerja sama? Karena mungkin salah satunya mereka ini tuh bisa menjaga kualitas mereka. Contohnya di grooming dalam satu hari itu hanya mereka memaksimalkan penerimaannya hanya 10 ekor saja. Padahal mungkin bisa lebih dari itu. Terus saya tanya, kenapa mas tidak dimaksimalkan saja, kan sayang uangnya gitu. Terus ownernya tuh menjawab, kalau misalkan kuantitas banyak tapi tidak mementingkan kualitas, itu sama saja dengan membunuh diri sendiri. Mereka bilang gitu, membunuh kita secara perlahan. Karena apa? Takutnya, dikhawatirkannya karena terburu-buru, karena mengejar target. Jadi banyak poin-poin dari grooming yang terlewat, seperti misalkan lupa gunting kuku kah, lupa membersihkan telinga kah, lupa memotong bulu pau gitu. Jadi mereka akan tetap mementingkan kualitas ya teman-teman, apalagi grooming itu harus sangat kering. Mungkin dengan mereka menjaga kualitas tersebut, saya lihat mereka ini tuh grow up ya teman-teman. Yang pertamanya mereka mulai bisnisnya itu dari depan teras rumah, kemudian pindah ke depan kontrakan, kemudian merger dengan orang lain. Nah sekarang mereka mempunyai toko sendiri, berarti memang mereka kemungkinan bertahannya itu lama karena memang mereka menjaga kualitasnya dengan baik ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin ini bisa dicontoh untuk kita semua, untuk siapapun yang ingin membuka peluang bisnis atau membuka bisnis, kualitas itu sangat penting ya teman-teman. Menjaga kualitas itu sangat penting. Tidak apa-apa kuantitas dibatasi gitu, asal kualitas yang kita bisa keluarkan itu sangat bagus, seperti itu ya teman-teman. Kemarin juga saya sempat berbincang dengan owner, bagaimana kamu menanggapi naiknya pajak hingga 12% gitu, apakah kamu akan menaikkan harganya juga gitu. Jadi Teras Bulu ini tuh teman-teman, untuk produknya itu sangat stabil ya, harganya tuh tetap sama gitu. Dibanding pet shop lain, mungkin di Teras Bulu ini tuh sangat murah ya teman-teman ya, seperti itu, karena mereka mendapatkan keagenan yang cukup murah juga. Nah ketika mereka akan menghadapi kenaikan pajak yang sampai 12% ini tuh mereka tidak kaget ya. Mereka bilang bahwa harganya tuh tidak ada yang dinaikkan, hanya ada beberapa part saja gitu, hanya ada beberapa barang saja yang memang secara bahan pokok mereka juga harganya naik gitu, tapi untuk yang lainnya akan tetap stabil. Mereka akan disubsidi silang oleh pendapatan dari hotel dan grooming ya teman-teman. Dari di bidang jasa ini mereka akan dipush gitu. Jadi untuk apa? Untuk menutupi kenaikan-kenaikan yang ada di produk, seperti itu ya teman-teman. Menurut saya itu sangat cukup
sangat cukup bijak gitu dalam menanggapi PPh tersebut gitu, dalam menghadapi pajak tersebut gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka memulai bisnis ini tuh dengan konsisten. Yang pertamanya mereka berani mengambil resiko, di mana mereka yang tadinya adalah karyawan dari perusahaan berani meninggalkan gaji yang tetap gitu untuk untuk mengambil bisnis tersebut, yang dimana harusnya bisnis itu akan selalu naik turun, pendapatannya akan tidak selalu stabil gitu, tapi dengan konsistensi mereka, dengan istiqomahnya mereka, alhamdulillah yang tadinya mereka ada di teras depan rumah, sekarang mereka ada di toko ya, punya toko sendiri meskipun masih menyewa, katanya seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari teras bulu ini, dari owner teras bulu ini kita bisa belajar bagaimana kita harus konsisten, kita harus bertanggung jawab, kita harus istiqomah. Karena memang untuk melakukan atau membuka peluang usaha, membuka usaha itu tuh akan sangat banyak banget struggle-nya, ujiannya gitu ya teman-teman. Nah, yang terpenting lagi mereka harus menjaga kualitas mereka, keramahan mereka akan selalu dijaga, seperti itu ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, kita semua bisa mengambil manfaatnya gitu ya teman-teman. Semoga juga kita kedepannya bisa selalu menjadi sehat, semua hal yang sedang kita usahakan selalu dipermudah. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, semoga kita juga bisa mengambil manfaatnya. Pribadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Rina Dati Nur Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.